Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bergabung dalam perkuliahan daring ya, untuk mata kuliah lab akuntansi keuangan yang kita aplikasikan dengan menggunakan Accurate ya. Oke, kalau kemarin kita sudah masuk pertemuan ke-7 ya, dan pertemuan ke-8 itu UTS ya, ujian tengah semester. Dan hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9. Di sini kita akan bahas mengenai pengolahan aset ya, fixed asset atau aktiva tetap ya. Nah, saya kira untuk Anda semua tidak lupa ya, atau mungkin sudah paham tentang aktiva tetap ya. Jadi apa itu aktiva tetap ya, kemudian ada beberapa metode penyusutan dalam aktiva tetap dan juga ada pembagian dalam aktiva tetap. Oke ya, di sini langsung saja kita akan bahas untuk menginput data dengan menggunakan Accurate dalam pengolahan aktiva tetap. Nah, jadi di sini dalam peraturan ya, undang-undang perpajakan, untuk aktiva tetap itu dibagi menjadi beberapa kelompok ya, baik yang bangunan maupun yang non bangunan. Nah, untuk yang kelompok bangunan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu untuk yang permanen berusia lebih dari 20 tahun. Kemudian untuk yang semi permanen itu berusia sekitar 10 tahun. Kemudian untuk kelompok yang bukan bangunan sendiri dibagi dalam 4 bagian. Jadi golongan pertama itu umurnya dari sampai dengan 4 tahun ya. Kemudian yang golongan kedua berusia 4 sampai 8 tahun, dan yang golongan ketiga berusia 8 sampai 16 tahun, dan yang golongan 4 berusia 20 tahun. Oke ya, untuk metode penyusunan aktiva tetap di sini dalam peraturan pajak. Di sini ditentukan bisa menggunakan metode garis lurus ya, atau menggunakan declining balance method istilahnya ya, straight line method, atau mungkin tanpa depresiasi ya, tanpa penyusutan. Dalam pengolahan aktiva tetap nanti kita menggunakan menu persiapan singkat ya. Kita masuk persiapan singkat, kita buka data kemarin yang sudah kita buat dengan menggunakan persiapan standar ya. Oke, kita masuk aplikasinya dulu ya, kita ketik aja Accurate di start tombolnya ini ya. Oke, kita cari data yang kemarin, data terakhir yang kita buat dengan menggunakan persiapan mahir ya. Oke, kita open. Pastikan di sini sudah terpilih lokal ya. Nah, oke, kita klik browse-nya, kita cari datanya di sini di job Accurate ya. Oke, ini ya job 6. Ya, kita oke. Kita tunggu dulu. Kalau sudah, ini kita input untuk kata kuncinya, karena ini menggunakan default ya, defaultnya. Untuk pengguna dengan kata kunci sama ya, saya copy aja. Oke, kita tunggu dulu ya, sudah masuk ya. Baik, kita gunakan menu persiapan, kita pilih persiapan singkat di sini ya, menu persiapan singkat. Ya, kita gunakan aja bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Oke, kita klik lanjut. Baik ya, kita lanjut di persiapan mahir ya. Oke, kita klik lanjut. Nah, di sini kita pilih menu aktiva tetap ya. Ini dari menu aktiva tetap sini. Ada berapa yang perlu kita tambahkan ya. Untuk depresiasinya ini sudah ada, untuk aktiva tetapnya sudah ada beberapa yang diinput ya. Ini untuk yang data aktiva tetap yang tidak didepresiasikan. Jadi dengan umur fungsinya ya, pemakaian 0 tahun.
Dengan metode tidak terdepresiasi, nilai tukarnya 0 ya. Kemudian untuk golongan 4 ya, di sini umurnya berkisar 20 tahun dengan metodenya garis lurus ya. Nilai tukarnya 5. Lalu untuk golongan 3 dengan umur fungsinya 16 tahun dan metode yang kita gunakan juga metode garis lurus. Dengan nilai tukarnya 6,25. Lalu untuk golongan 2 dengan usia 8 tahun ya, 8 tahun. Usia 8 tahun di sini dengan metodenya garis lurus ya, garis lurus. Lalu untuk nilai tukarnya juga 12,5. Kemudian golongan 1 umur fungsinya 4 tahun, metodenya juga kita gunakan garis lurus ya, dengan nilai tukarnya 25. Kalau mau nambah lagi, nah di sini ada beberapa yang perlu kita inputkan ya di sini. Oke, yang sudah masuk di sini datanya. Tadi ini ada apa? Yang tidak didepresiasikan ya. Untuk aktiva tetap yang tidak didepresiasikan. Kemudian golongan 4, golongan 3, golongan 2 dan golongan 1 ya. Nah, kita bisa menambahkan untuk bangunan semi permanen dan juga bangunan yang permanen. Oke, kita tambahkan untuk yang bangunan semi permanen. Kita tambah di sini. Kita masukkan. Ya, bangunan semi permanen dengan metodenya garis lurus. Dan untuk umurnya di sini estimasinya untuk bangunan semi permanen sekitar 10 tahun ya. Baik, kita oke. Kemudian kita nambah lagi data untuk yang bangunan permanen ya. Bangunan permanen itu usianya 20 tahun. Berarti kita tambah lagi bangunan permanen. Ya, kita oke. Udah masuk ya. Jadi ini untuk jenis aset yang aset tetap ya, fixed asset yang kena pajak ya. Jadi ada beberapa golongan tipe aktiva tetap. Kemudian kalau mau melakukan pengeditan ya kita pilih ubah, kalau mau hapus ya pilih hapus ya. Kita sorot data yang mau kita perbaiki, kemudian pilih ubah. Kalau mau hapus ya kita sorot lalu pilih hapus. Oke ya, ini tadi untuk input beberapa jenis data aktiva tetap yang fiskal ya, yang kena pajak. Selanjutnya pengaturan untuk tipe aset tetap. Jadi untuk masukkan tipe berdasarkan penyusutannya di sini ya, kita pilih tipe fixed asset ya dari menunya di sini. Nah, sini ada gedung permanen, itu tipe pajaknya adalah bangunan permanen ya. Kemudian ada yang gedung semi permanen, itu tipe pajaknya bangunan semi permanen. Untuk yang kendaraan masuk golongan 1, mobil masuk golongan 2, peralatan golongan 1. Oke ya, kita info di sini. Tipe aktiva tetap perusahaan kita tambah. Jadi yang pertama tadi untuk bangunan permanen yang miliknya perusahaan ya, jadi gedung permanen.
Di sini nanti kan masuknya bangunan permanen ya, pilihan tipenya ya. Kita oke. Selanjutnya untuk data perusahaan yang lain tadi ada ya bangunan semi permanen ya. Jadi gedung semi permanen itu masuk dalam kelompok bangunan semi permanen. Selanjutnya ada aset lain dari perusahaannya, milik perusahaan itu ada kendaraan ya, kendaraan dan juga ada mobil milik perusahaan. Jadi kendaraan itu masuk golongan 1, mobil masuk golongan 2. Kemudian ada peralatan itu masuk kelompok golongan 1, mesin masuk golongan 2. Oke, selanjutnya ada tanah ya. Nah, di sini aktiva tetap yang tidak bisa kita susutkan adalah tanah ya. Jadi justru tanah itu aset yang nilainya selalu bertambah. Jadi nggak akan pernah menyusut ya. Oke, tadi kita sudah mengisi data untuk tipe aktiva tetapnya. Sampai sini mungkin ada yang mau tanya dulu, silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Dari sini aktiva tetap ya. Untuk masukkan data aktiva tetap ya, daftar aktiva tetap. Di sini ada beberapa daftar aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Contohnya di sini ada gedung lantai 2 miliknya perusahaan ya, yang ada di jalan lain, termasuk tipenya adalah gedung permanen. Kemudian juga gedung lantai 1 di alamat lain yang termasuk dalam gedung semi permanen ya.
Kemudian ada kendaraan, jenis kendaraan dan mesin serta tanah ya milik perusahaan. Ini bisa kita masukkan di sini datanya. Kita pilih aktiva tetap ya, daftar aktiva tetap milik perusahaan. Jadi kita masukkan sini apa aja yang dimiliki perusahaan ya, contohnya masuk tipe aktiva tetap apa jenisnya. Ya misalkan masuk jenis gedung permanen. Nah keterangannya di sini bisa kita masukkan. Misalkan gedungnya di sini termasuk dalam gedung yang beralamatkan di mana, misalkan gedung, misalnya gedung utama di Jalan Mawar. Kemudian di sini kita masukkan ya umurnya berapa. Kemudian metode pensutannya yang kita pakai, garis lurus ya. Akun aktiva tetapnya di sini sudah kita berikan masuk dalam jenis aktiva tetap ya. Jumlahnya 1. Ini masuk dalam kelompok gedung permanen ya. Oke, kita masukkan tanggal belinya, mungkin bisa diinputkan tanggal berapa tanggal pembeliannya. Nah, misalkan 31 Juli ya, misalkan ini bulan dulu ya ini. Ya misalkan pembelinya tahun 19 ya. Kemudian ini pemakaiannya mungkin sama tahun 19 juga ya. Oke. Simpan dan baru atau simpan dan tutup ya. Kalau simpan dan tutup masuk. Sumber dananya belum kita masukkan. Oke, untuk sumber dana misalkan berasal dari modal ya. Misalkan sumber dana dari modal. Oke, kita buat akun baru untuk aktifannya. Aktiva tetap, misalkan nomornya di sini gedung ya. Kita oke. Kemudian untuk pensutannya, misalkan di sini DT01 ya. Kemudian akun beban pensutan, akun beban misalkan sini kodenya 5 ya. Ya ini kalau cara sebagai beban ya, beban pensutan aktiva tetap atau gedung. Oke, di sini sudah kita input datanya, pilih simpan dan tutup. Sumbernya di bawah. Untuk umur aktiva tetapnya belum kita isi ya.
Berarti usianya di sini ini kita buat pemakainya tahun 20 ya. Jadi sekitar 1 tahun ya, 1 tahun 6 bulan. Oke, kita masukkan di sini. Harga perolehannya untuk aktiva tetap kita masukkan nilai jumlahnya di sini misalkan 40 juta ya. Oke, simpan dan tutup ya. Ini data sudah masuk. Ini contohnya untuk pengisian aktiva tetap gedung ya. Jadi kalau ada beberapa rekening yang belum kita masukkan ya bisa kita buat baru ya. Misalkan kita nambah lagi yang kedua, miliknya perusahaan apa. Kendaraan nanti masuk kategori kelompok 1 ya. Di kendaraan misalnya. Kendaraan misalkan pembeliannya tahun 18 ya. Jadi dia masuk kelompok golongan 1 ya. Jadi ini usianya atau keaktifannya 2 tahun ya, 18, 19, 20, 21, 3 tahun ya. Kemudian perusahaannya garis lurus. Lalu di sini akun aktifannya kendaraan ya. Misalkan kendaraan di sini nomornya 3 4 ya. Ini kendaraan ya. Oke, selanjutnya untuk akun penjualan kendaraan kita buat di sini. Kita tambahkan 01 di sini ya. Diakumulasi penjualan kendaraan. Kita oke. Berikutnya untuk beban penjualan kendaraan ya, akumulasi beban penjualan kendaraan. Kita buat akun baru. Berarti kalau beban di sini dia masuknya kelompok 5 ya. Nah, misalkan sini nomornya 3. 4 ya kena ya. 4 juga boleh. Berarti ini rekeningnya beban ya, masuknya beban. Oke ya, beban penyusutan kendaraan ya, kalau catat sebagai beban. Oke, semuanya sudah masuk ya. Kita klik simpan baru. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi sumber dana. Dan sumber dana di sini misalkan dari mana? Mungkin dari rekening lain ya, pembelian kendaraan. Atau mungkin pembelian dari modal.
atau mungkin dari hutang ya, hutang pembelian. Nah, jadi misalkan sini kita masukkan catatan hutang pembelian ya. Ya, jumlahnya berapa nilainya? Misalkan 20 juta. Oke, kita simpan dan tutup. Baik ya, ini tadi contoh beberapa pengisian aktif tetap miliknya perusahaan ya. Kalau terbalik ini ya, keterangan di sini keterangan namanya ya, tipenya golongan 1. Kita ubah ya. Ini tipenya, ini kendaraan ya. Untuk data ini sudah permanen, tidak bisa diedit ya. Oke, baik ya. Simpan dan tutup. Ini ada beberapa contoh untuk akun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan ya. Oke, kita pilih lanjut. Nanti bisa diinput data yang lain ya. Untuk beberapa kelompok aktiva tetap, di sini sudah ada contoh, bisa dicoba dimasukkan ya. Ya, di sini data yang sudah ada ya, bisa dicoba diinput ya. Lalu di sini untuk daftar aktiva tetap ini termasuk dalam kelompok apa, ini kelanjutannya ya, halaman sebelahnya ya, kolom-kolom sebelahnya. Jadi sini kan kalau ada beberapa kolom tadi ya, di kolom-kolom sebelahnya ini kan tidak kelihatan ya di sini ya. Oke, tadi potongan dari kolom-kolomnya bisa dicoba, nanti dilanjutkan untuk input datanya. Dan ini kalau menggunakan menu ya, jadi selain menggunakan persiapan bisa juga pakai menu ya. Jadi kalau dari menu masuknya daftar aktiva tetap. Jadi ini kalau pakai menu di sini ya, kita keluar dulu ya, keluar, kita simpan datanya. Nah, di sini kalau menggunakan menu ya, kita klik menu daftar. Nah, di sini kita pilih aktiva tetap. Nah, di sini bisa input ya dari tipe aktiva tetapnya. Nah, ini bisa diinput dari sini, pilih tambah ya, baru kalau mau input data lagi. Kemudian dari menu daftar aktiva tetap bisa pilih jenis menunya, tipe aktiva tetapnya jika akan input data jenis tipe aktiva tetapnya. Nah, untuk inputnya ya pilih baru. Oke ya. Di sini kalau menggunakan menu ya. Jadi bisa menggunakan persiapan singkat atau menggunakan menu. Kemudian dari sini juga ada daftar aktiva tetap ya, bisa input dari sini, pilih baru, sama tampilannya ya. Oke. Baik, ada yang menanyakan sampai di sini, silakan. Bisa konsultasi nanti dengan dosen
pengampu atau bisa dengan saya ya. Jika ada yang belum bisa dipahami kaitannya untuk input data-data dalam accurate ya, dengan menggunakan accurate, data akuntansi dengan menggunakan accurate. Oke, ini tadi beberapa contoh ya cara kerja dengan menggunakan accurate untuk input fixed asset atau aktiva tetap. Ya, ini contohnya yang pakai menu ya. Ini bisa dicoba. Silakan ingin menggunakan menu atau pakai persiapan singkat ya. Kalau persiapan singkat yang menggunakan persiapan mahir ya. Di sini sudah ada beberapa contoh tahapan dalam input fixed asset atau aktiva tetap. Ya, terima kasih ya, selamat belajar, selamat mencoba. Di sini sudah ada semua contohnya, bisa diinputkan ya. Ya, semoga ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Silakan bisa dicoba, bisa dikembangkan. Kita bisa melihat daftarnya di sini ya, dalam daftar akun ya, kita bisa cek ya untuk semua aset yang sudah kita input tadi ya. Nah, ini tadi akan ada beban penjutaan, aktiva tetap, ada kendaraan ya, ada gedung ya, semuanya sudah terekam, sudah tercatat semua dalam daftar akun. Kemudian berapa nominalnya, saldonya yang sudah diinput juga akan terekam di daftar akun. Oke, baik ya, tadi contoh input data aktiva tetap dengan menggunakan accurate ya. Dari sini juga bisa sudah terekam ya dalam laporan keuangannya. Kita bisa lihat data laporan, misalkan di neracanya ya, kita lihat neracanya. Oke, parunya tadi pembeliannya dari tahun sampai 2021 ya. Oke, kita tampilkan totalnya. Oke, nah ini ya, datanya juga sudah masuk ya. Tadi jumlah penyusutannya, aktiva tetapnya, jumlah asetnya, semuanya sudah masuk di sini ya. Total aktiva tetap ya, jadi sini untuk aktiva tetapnya langsung totalnya ya, total aktivanya. Kemudian di pembelian dari hutang yang masuk di sini juga masuknya kewajiban lancar ya. Pembelian dari kendaraan tadi 20 juta menggunakan hutang, itu juga masuk di sini ya. Nah, 20 juta. Kemudian di ekuitasnya kan pakainya 40 juta ya, untuk apa? Untuk gedung ya, itu kan dari modal. Oke, baik ya, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita bisa lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan 10 ya. Jadi hari ini pertemuan 9. Jadi kita akan lanjutkan pada pertemuan yang ke-10. Bisa dicek nanti beberapa laporan yang sudah jadi terkait dengan pengisian aset tetap ya, fixed asset. Jadi kalau yang kaitan dengan fixed asset itu ya buku besar ya, per rekening ya, per rekening, maksudnya ringkasan buku besar. Kemudian juga neraca ya, yang kaitannya dengan fixed asset. Ini data-datanya sudah masuk ya, gedung utama debit 40 ya, kendaraan. Nah, ini ringkasan dari buku besarnya. Oke ya, terima kasih sudah bergabung. Silakan bisa dicoba dipelajari lebih lanjut untuk pengisian data aset
tetap dengan menggunakan akurat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.